Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, siapa yang bersuka cita pagi hari ini lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati bersama kita berdoa. Kami hampiri Engkau dengan penuh rasa syukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk kami memuji, untuk kami menyembah. Membawa persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya di saat setiap umat-Mu datang memuji dan menyembah, disitulah hadirat-Mu turun. Engkau curahkan kebaikan-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah buat kami pagi hari ini. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Bersama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari pujikan dengan segenap hati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki,
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Angkat tangan kita bersama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Lagi katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Angkat tangan kita bersama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Satu kali lagi, lebih keras lagi Bapak Ibu. Segalanya, semuanya daripadamu, kan ku bawa. Ini persembahan kami Tuhan, yang terbaik. Katakan, kan ku bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Lagi katakan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hidup kita, semua yang kita terima saat ini, semuanya milik Tuhan, semuanya dari Tuhan. Dia memberikan yang terbaik bagi engkau dan saya, Bapak Ibu Saudaraku. Mari pagi hari ini awali ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Kinamasyata karalabara. Naikkan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Oh, kami mau berkata semuanya cukup bagi kami Tuhan. Kinamasyata karalabaralaba. Kesehatan darimu, pakaian yang bisa kami pakai, nafas kehidupan dari Engkau Tuhan. Kinamasyata karalabaralaba. Semuanya dalam hidup kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kinamasyata karalabaralabaralaba. Bahkan kesehatan kami saat ini Tuhan, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kinamasyata nalamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Semuanya darimu Tuhan, semuanya milikmu. Kami kembalikan kepadamu Tuhan. Oh, semua
Kinarala basyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kalau Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya bagi kita semuanya. Pagi hari ini siapa yang rindu Bapak Ibu Saudaraku? Kita bersama-sama mempersembahkan juga yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau sepakat dengan kami semuanya di tempat ini, mari bersama bukalah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kinamasyata karala barala barala barala. Di hadapan kita, di depan kita ada tubuh dan darahnya yang kita akan peringati nanti itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, persembahkanlah juga yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Melalui pujianmu, melalui sembahmu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala 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 barala. Inilah persembahan kami pagi hari ini. Kami datang dengan kesungguhan hati kami kepadamu Tuhan. Kinamasyaralamu Yesus, kami persembahkan yang terbaik kepadamu, ya Bapakku, ya Rajaku. Basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Biarlah menjadi persembahan kami yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat kerinduan umat-Mu pagi hari ini. Kami mempersembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup yang kami punya adalah hidup yang ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu mengembalikan semua yang kami punya hanya bagi Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Kasih seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Katakan sama-sama, jemaat Tuhan sendiri, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Semuanya, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku. Semuanya, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Inilah
kerinduan setiap kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku dan hidupku, hidupku memujimu. Kami memuja Engkau Tuhan, memujamu. Kaulah Allah kami. Mari bersama-sama dengan segenap hati Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah hatimu, katakan kepada Dia, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, katakan lagi, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, oh ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama, angkat hatimu, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Boleh kita sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, katakan kepada Dia, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, ya semuanya bagimu, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, satu kali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu.
mau memberikan hati dan hidup bagi Tuhan. Yang terbaik ini yang kami punya kepadamu Tuhan. Kami persembahkan di setiap saat, di setiap waktu. Semuanya hanya bagimu Tuhan. Oh, ini hatiku, ini hidupku, ku persembahkan seutuhnya, seluruhnya hanya bagimu, hanya bagimu. Sebab ku tahu Tuhan, hidupku dan hatiku adalah milikmu. Ku rindu persembahkan yang terbaik Tuhan. Ini hatiku, ini jiwaku Tuhan, ini hidupku. Seluruhnya, seutuhnya Tuhan, semua bagimu Tuhan. Ya Allah, masih kini ya Allah, kita masyarakat Allah, Jesus, Jesus, we give you all my life, all my soul, all my heart, Lord, we adore you, yes Lord, yes Lord, semuanya untukmu, semua yang ku punya, ya hidupku Tuhan, ku persembahkan, ku berikan hanya kepadamu, ya Allahku. Kami mau mengabdi, kami mau ikut Engkau, kami mau iring Yesus seumur hidup kami. Oh Tuhan, ya Yesus, ini hidupku, ini milikmu Tuhan. Oh, semua yang kami punya, ya hidup kami, milikmu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari terus sembah Tuhan. Nikmati, nikmati. Oh, rabatakara labashata kara labara 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 labara. Inamatakara labasiki ara labara. Kami yang seharusnya binasa, Engkau membuat kami hidup dan kami mempunyai hidup kami. Hari ini Tuhan,
Kami rindu mempersembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan. Melayani Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami mau terus pandang Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus jadikan Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami percaya kepadamu. Ini persembahan kami. Ini hidup kami. Ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lagi Bapak Ibu saudaraku dengan sungguh-sungguh. Ku berikan hatiku ya Tuhan, dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu dengan lebih sungguh lagi. Bapak Ibu saudaraku, katakan ku berikan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Satu kali lagi katakan, nyatakan satu kali lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, katakan nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hati hidup kami rindu persembahkan hanya bagi Tuhan kami, Raja kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari bersuka cita bersama pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. mari lambaikan tanganmu. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah siapa baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya,
Cicit air madu yang manis. Oh lihatlah sebab Dia baik. Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekarang mari lambaikan tanganmu seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah semuanya semua Tuhan Yesus baik. Oh dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Amin. Haleluya. Pagi hari ini siapa yang percaya anugerahnya, kasihnya dicurahkan bagi kita semua yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Ya Tuhan yang baik. Bagi segenap hati kita bersama-sama puji Dia. Yuk sama-sama kita tepuk tangan pagi hari ini. Sama-sama nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Angkat tangan kita tinggi-tinggi semua. Anugerahnya bagiku, kasihnya sambutlah juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Lagi persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan nyanyi, nyanyi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, pagi hari ini kasihnya nyata bagi setiap kita. Yang sepakat katakan yes. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu saudaraku. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari. Katakan kepada Dia Bapak Ibu. Namun Kau yang
katakan, namun kau kan setia menjagaku selamanya, menjaga. Are you ready? Sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey! Haleluya! Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekarang katakan walau badai menghadang, oh, dan bumi pun bergoncang, katakan kepada Dia, namun Kau kan setia, menjaga. Lambaikan tangan kita sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kau menebus setiap kami, Kau nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, hanya bagi-Mu. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu sungguh nyata. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di kita lambaikan tangan kita sama-sama ya. Darah-Mu Kau tebus dosaku, oh, oh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk. Katakan segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, oh, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya! Suara yang meriah bagi Dia, Jesus. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami mau bawa syukur kami, sembah kami, yang terbaik hanya bagi-Mu. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagi-Mu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari naikkan syukur kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagi-Mu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba
Bapak Ibu sendiri katakan syukur. Syukur. Sembah bagimu Tuhan. Bagi anak domba yang datang, oh bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari angkat tangan kita katakan Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu Tuhan. Anak domba yang datang jadi raja. Anak domba yang datang jadi raja. Syukur kami naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari bersama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita katakan syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi siapa? Anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Yang datang jadi raja. Yang datang jadi raja. Berikan sorak-sorai yang meriah buat raja kita. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Roh Kudus Engkau bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh.
Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Alkitab catat begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah mind changing. Proses perubahan pikiran. Karena begini saudara, tanpa kita sadari, setiap hari di dalam kepala saudara dan saya, terjadi pertempuran hebat. Tanpa kita sadari. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Nah, kalau kita adalah orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, tolong ingat baik-baik, catat baik-baik saudara pagi hari ini, bahwa pertobatan itu bukan rajin ke gereja loh. Pertobatan itu bukan rajin ikut kebaktian. Pertobatan bukan nangis-nangis. Pertobatan bukan muntah-muntah waktu didoain, bukan. Dan pertobatan itu bukan senior atau junior, bukan. Saya bertobat tahun 80-an, kamu kan anak baru, bukan begitu. Tapi arti kata pertobatan yang sesungguhnya adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Itu orang bertobat. Makanya pertobatan itu harus setiap hari. Pertobatan bukan masa lalu. Pertobatan bukan tahun lalu. Pertobatan bukan di hari Natal. Tapi pertobatan adalah daily act. Aktivitas setiap hari. Karena banyak sekali di dalam kepala saudara dan saya yang harus dirubah. Dari mana? Pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Pertanyaannya begini sekarang. Pak, pikiran Kristus itu kayak gimana Pak? Saya percaya semua saudara pernah membaca Lukas 15. Ada 3 perumpamaan yang terkenal di sana. Perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, saya percaya kita udah sering membaca perumpamaan ini. Tapi beberapa minggu lalu waktu saya membaca perumpamaan tentang domba yang hilang, saya agak-agak kaget saudara. Karena Yesus lagi bicara tentang pertobatan di sana. Dalam perumpamaan tersebut, domba yang hilang, Yesus menyelipkan sebuah kalimat, 1 orang bertobat, surga pesta pora. Nah, sekali lagi kita udah sering membaca perumpamaan ini. Tapi waktu saya baca beberapa minggu lalu, saya agak kaget. Kita semua tahu perumpamaan ini ya. Ada 100 domba, betul? Yang hilang berapa? 1. Lalu gembalanya meninggalkan yang 99, dicari yang 1 sampai ketemu. Dan waktu ketemu, saya mau tanya, dombanya dipukul sama gembalanya? Kamu nyusahin kamu, digituin? Enggak. Alkitab mencatat, gembala ini menggendong domba yang hilang ini. Dan dia bersuka cita, dia gak ngomel-ngomel. Dia bersuka cita. Dan dia kembali ke rumahnya, dia mengadakan pesta, dia undang tetangga-tetangganya. Gitu kan ceritanya? Nah, beberapa minggu lalu waktu saya baca, saya merinding sendiri. Karena begini saudara, saya tidak menemukan usaha daripada sang domba. Karena semua yang ditulis di sana adalah usaha sang gembala. Gembalanya yang ninggalin 99, gembalanya yang mencari, gembalanya yang menemukan, gembalanya yang menggendong, gembalanya yang bersuka cita, gembalanya yang bikin pesta. Lalu saya mulai mikir, usaha dombanya apa? Tolong ingat baik-baik Bethany Nginden. Pertobatan bisa terjadi kalau sang domba mengizinkan gembala tersebut berkuasa atas kehidupannya.
Kalau dombanya tidak pernah mengizinkan, pertobatan gak akan pernah terjadi. Kalau dombanya dijemput, ayo saya gendong. Dombanya bilang, saya gak mau digendong. Gak akan terjadi pertobatan. Kalau dombanya mengatakan, saya gak mau dibawa pulang, saya gak mau dipestain. Dombanya tidak pernah, bahasa Inggrisnya, consent. Mengizinkan pertobatan gak akan pernah terjadi. Lalu Yesus menambahkan, satu orang bertobat, surga, pesta pora. Nah, saya mau katakan buat saudara, saya mau yakinkan buat saudara, semua yang saudara capai di tahun 2023, itu semua bukan karena kebaikan saudara. Itu semua karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara dan saya. Amin, saudara. Semua yang mengusahakan adalah Sang Gembala, bukan kita. Kita tugasnya adalah mengizinkan pikiran Kristus berkuasa atas pikiran kita. Nah, pertobatan akan terjadi. Makanya pertobatan sekali lagi harus setiap hari. Nah, Rasul Paulus di gereja Korintus, setelah dia mencatat tentang trilogi pelayanan. Kalau saudara membaca kitab 2 Korintus 3, Rasul Paulus mencatat tentang pelayanan pembenaran. 2 Korintus 5, pelayanan pendamaian. 2 Korintus 8 dan 10, pelayanan kasih. Nah, 2 Korintus 10, tiba-tiba ini judul perikopnya adalah sikap daripada Paulus. Jadi Rasul Paulus mengajak gereja Korintus untuk mereka berubah pikiran mereka. Diajak untuk bertobat. Bukan tadi yang saya sebut ya, pertobatan tadi ya. Bukan nangis-nangis, bukan muntah-muntah. Tapi diajak Rasul Paulus untuk merubah cara mereka berpikir. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah, sebenarnya banyak sekali tips yang dikasih Rasul Paulus. Tapi pagi hari ini kita cuma bisa membahas satu saja. Coba lihat sekali lagi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Korintus 10 ayat 3 dan ayat yang keempat. Memang kami masih hidup di dunia. Stop dulu sampai di sini. Saya mau tanya dulu sama Bethany Nginden. Semua masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Oke, good. Karena saya suka ketemu orang Kristen, saking rohnya, kakinya lupa mendarat. Di sini nggak ada tapi. Percayalah saudara, kita boleh ngeroh. Karena hidup kita dipimpin sama roh Allah. Tapi percayalah, sengeroh-ngerohnya kita pulang ke rumah, nyalain TV, drakor akan muncul di sana. Sengerohnya kita masuk mobil, nyalain radio, lagunya The Beatles akan muncul di mobil kita. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Lanjut. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan akan membantu isi kepala kita berubah. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dan mendengar dan melakukan firman Tuhan akan meruntuhkan benteng sekuat manapun. Dengan kita mendengar dan melakukan. Saudara sadar nggak? Banyak orang Kristen suka berpikir, lawatan Tuhan itu tergantung pembicaranya siapa. Saya mau yakinkan Bethany Nginden pada hari ini bahwa lawatan Tuhan gak ada urusannya sama pembicara. Mana buktinya Pak? Ada buktinya. Di Alkitab. Yesus datang di kota yang namanya Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Yesus loh yang bicara. Yesus loh pembicaranya. Karena apa? Penduduk kota Nazaret, mereka dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan di belakang, ini anaknya Ucup Mama Maria kan? Udah gede aja, gondrong, ini anak tetangga nih, kok khotbah-khotbahin kita? Mereka gak terima dikhotbahin sama anak tetangga, so nothing happen, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara pernah membaca di perjanjian lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota, tidak naik pesawat, tidak pakai supir, tidak pakai taksi, dia datang di kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya Yunus. Dan khotbahnya melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya melanggar ilmu berkhotbah.
Khotbahnya biasa aja, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Why? Kenapa? Ternyata bukan karena pembicaranya. Karena penduduk Niniwe hari itu, mereka mengambil keputusan mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi karena saudara dan saya mengambil keputusan, mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Amin saudara? Jangan pernah mengidolakan pembicara. Setuju? Idolakan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan saudara. Jangan pernah mengidolakan manusia. Nah, ternyata mendengar dan melakukan ini sangat-sangat powerful. Nah, banyak orang Kristen suka datengin saya, mereka ngomong gini, Pak, saya bisa Pak melakukan, tapi nggak bisa konsisten. Saya nggak bisa Pak, melakukan sekali-kali firman Tuhan bisa, pernah dengar? Atau sering buat? Saya bisa, tapi nggak bisa konsisten. Nah begini saudara, saudara semua pernah tergoda? Wow, semua rohani ya? Tergoda itu normal. Tergoda itu normal. Malam-malam jam 12 ya keinget main Indomie 2 pakai telur sama keju sama kornet. Pernah? Itu tergoda. Buka sosial media tiba-tiba ada foto mantan. Ih, lebih ganteng dari monster di rumah. Tergoda. Tergoda itu normal. Sangat-sangat normal. Nah, tapi sekarang yang kita kasih makan di pikiran kita itu yang mana? Pikiran dunia kah atau pikiran Kristus? Karena kalau kita terbiasa ya kasih makan pikiran Kristus, defense mechanism, apa tuh? Sistem pertahanan iman kita itu akan kuat. Kalau kita sering bertobat, merubah cara kita berpikir. Nah, salahnya begini, waktu kita tergoda, ya, self defense kita itu nggak pernah terbangun. Makanya kita gampang jatuh. Gampang banget jatuh. Nah, saudara mesti tahu, di dunia barat, orang-orang di sana, kalau mau membuat orang jadi percaya diri, itu biasanya lewat seminar-seminar motivasi. Pembicaranya motivator-motivator terkenal. Wah, mereka kalau seminar motivasi, banyak yell-yell. Ya, 1, 2, 3, yes, yes, yes. Pernah nonton? Ya, you can do it. Just do it. Wah, jadi self orang yang ikut seminar motivasi digelembungkan. Ini caranya orang barat. Digelembungkan. Tapi survei resmi membuktikan 15 tahun terakhir ini, orang-orang yang ikut seminar motivasi, waktu seminarnya selesai, dia kembali ke rumah. Itu selfnya yang tadinya gelembung, kempes. 1, 2, 3, no, no, no. Berubah. Dia jadi nggak termotivasi lagi, jadi males lagi, jadi nggak rajin lagi, dan seterusnya. Dan bulan depan harus ikut lagi seminar motivasi. Caranya orang barat. Cara orang timur beda. Cara orang timur, kalau mau jadi percaya diri, self mesti dimatikan. Dimatiin. Saya punya grup bela diri di WhatsApp saya. Akhir 2022, iya, akhir 2022. Ada orang Indonesia, dia ingin membangkitkan percaya dirinya. Dia bertapa ke China. Saudara tahu nggak? Dia bertapa di depannya ular kobra. Kalau dia masih gerak, ular kobranya akan matok dia, akan menyerang dia. Dan itu dianggap self-nya tidak mati. Karena hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, ular kobranya masih nyerang dia. Oke, ada nyamuk, dia begini, ular kobranya nyerang. Dia pegel, ular kobranya nyerang. Bulan ketiga, orang Indonesia ini berhasil mematikan self-nya. Dia diem, ular kobranya diem. Tatap-tatapan. Dan waktu ini terjadi, dia ngelihat semua pada datengin dia. Nenek moyang datengin dia. Orang-orang meninggal datengin dia. Cuman Yesus yang gak datengin dia. Semua pada datang. Wah, dia matiin self-nya.
Keluar dari pertapaan itu, jalannya agak tegak, setengah senti. Jadi percaya diri. Sampai di Indonesia, ketemu sama keluarganya yang suka bully dia, suka merendahkan dia. Hilang lagi percaya dirinya. Makanya Alkitab, firman Tuhan gak pernah mengajarkan seperti ini. Disuruh gelembungin self, disuruh mematikan self. Yang Alkitab ajarkan adalah deny yourself. Sangkal dirimu. Bukan digelembungkan, bukan dimatikan, tapi disangkal. Saudara tahu arti kata deny, menyangkal? Artinya adalah begini, kita mengganti pikiran kita, suasana hati kita dengan peristiwa atau keadaan yang berbeda. Makanya yang paling terkenal untuk deny ourselves adalah liburan. Tapi liburan setahun cuma 12 hari. Dalam seminggu cuma sehari kita libur. Gak tiap hari. Makanya konsep pertobatan harus setiap hari. Di-deny self kita. Karena begini, di dalam jiwa saudara dan saya itu ada self, ada ego. Antara self dengan ego harus sinkron, harus nyambung. Nah, di antara self dan ego seringkali banyak peristiwa yang terjadi. Perceraian, kita terluka, kita kecewa, kita kepahitan. Akhirnya apa yang terjadi? Ego kita yang naik. Menguasai pikiran kita. Ini yang disebut dengan pikiran dunia. Menguasai kita. Akhirnya ego tersebut jadi master dalam kehidupan kita. Semua keputusan yang kita ambil didasarkan dengan ego yang menguasai kita. Karena dia jadi master. Kita izinkan dia jadi master. Nah, makanya saya hari ini ingin mengajak Bethany Nginden. Izinkan sang gembala yang berkuasa atas kehidupan saudara. Jangan izinkan ego kita. Kita jadi nuntut. Saya kan mesti ngertiin saya dong. Saya kan yang terluka. Pernah ketemu orang-orang kayak gini? Egonya yang mendrive semua keputusan, semua kehidupannya. Makanya mendengar dan melakukan, dibilang sama Rasul Paulus, adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Nah, kita mesti tahu juga, di dalam otak kita, itu ada dua bagian, saudara. Otak kiri sama otak kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat. Oke? Yang berat-berat. Matematika, untung rugi, ayat-ayat hafalan, aturan-aturan, dan lain sebagainya. Dan otak kiri kita kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan isinya tuh yang ringan, yang rileks. Oke, dengerin musik, lihat lukisan, ya, makan, minum, nonton konser, nyanyi lagu gereja, otak kanan bekerja. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Nah, bayangkan Yesus datang di sebuah bangsa yang otak kirinya super kuat, orang Yahudi. Banyak survei membuktikan bahwa orang Yahudi kalau tidur aja ngitung untung dan rugi. Makanya sadar gak saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Dan metode pemuritannya Yesus, ya saudara mesti tahu metode pembelajaran di Yunani, itu guru berdiri di papan tulis, mahasiswa atau siswanya duduk di ruang kelas. Itu metodenya orang Yunani. Saya mau tanya, saudara pernah punya foto Yesus sama murid-muridnya kayak begitu? Gak ada. Ya, karena metode yang Yesus kerjakan adalah pemuritan di atas meja makan. Kita semua punya fotonya. Saya sampai hari ini bingung, yang ngambil foto mereka ber-13 itu siapa? Dan ternyata metode ini berhasil banget. Sambil makan, di atas danau, di bawah pohon. Karena Yesus lagi mengaktifkan otak kanan mereka. Sambil makan, ya menikmati pemandangan, dan lain sebagainya. Dan saudara mesti tahu, sampai hari ini, ya sampai hari ini, metodenya Yesus masih relevan. Saya mau bertanya sama saudara,
deal-deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Kalau di ruang meeting, muffinnya nggak ada, kopinya nggak ada, addendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Tapi waktu muffin keluar, kopi keluar, otak perhitungannya tumpul, tanda tangan. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Masterclass loh ini. Ajak makan. Udah 2-3 hap, otak kanan bekerja, otak perhitungannya tumpul, nyatain. 100% pasti diterima. Nah ternyata otak kanan saudara dan saya, inilah tempat merenungkan firman Tuhan. Seringkali orang Kristen habis mendengar, kita bisa melakukan dan tidak bisa konsisten. Karena kita nggak pernah merenungkan. Kita cuma tahu ayat di otak kiri, kita hafal ayat di otak kiri, tapi otak kanan kita nggak dipakai. Akhirnya iblis masuk. Waktu iblis masuk, dia kasih bahan perenungan yang beda. Yang tentunya bukan firman Tuhan. Laki orang, bini orang, khawatir, kepahitan, balas dendam, tapi tahu firman. Makanya Raja Daud ngerti ginian. Dia buka kitab Mazmur, dia ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal, gitu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara sama. Iblis menggoda saudara sama. Siang dan malam. Wahyu 12. Kalau pikiran kita nggak pernah berubah, kita jadi bangsanya si jahat. Nah ini semua akan membantu kalau kita master self kita dengan firman Tuhan. Ya, menyangkal diri kita dengan firman Tuhan. Dengan apa? Bertobat setiap hari. Mengganti pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Saya percaya saudara, ya, bahwa pertobatan akan setiap hari terjadi dan surga akan ikut pesta pora. Karena ngelihat ada pikiran-pikiran yang berubah dari dalam kepala saudara dan saya. Pertobatan. Nah sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses pertobatan ini terjadi. Proses mind changing terjadi. Saudara tahu nggak nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Nama oknumnya adalah khawatir. Iblis setiap hari targeting. Ingat ya saudara, iblis itu nggak bisa masuk ke roh kita. Karena roh kita udah miliknya Tuhan Yesus. Iblis targeting orang-orang Kristen yang otak kanannya nggak pernah dipakai. Tadi kita udah bahas. Ya, cuman tahu ayat. Nah dia masuk. Dia kasih khawatir. Dan orang yang sudah khawatir sulit melakukan firman Tuhan. Betul apa betul? Orang kalau udah khawatir sulit disiplin firman Tuhan. Orang kalau udah khawatir sulit taat sama firman Tuhan. Dan saudara mesti tahu, orang kalau sudah khawatir, dia bawa dirinya ke daerah musuh. Bukan iblis yang bawa, dia sendiri yang bawa dirinya ke daerah lawan. Yuk kita lihat 1 Samuel 27 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 27 ayat yang pertama, itu judulnya Daud di antara orang Filistin. Saudara masih ingat 1 Samuel 27 di mana? Itu sebelum 1 Samuel 28. 1 Samuel 27 ayat yang pertama, Alkitab bilang begini, tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Kita kalau baca ayat ini saudara, nada yang keluar dari Daud adalah nada khawatir. Satu hari nanti Saul akan bunuh saya. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel.
Dan kalau saudara baca 1 Samuel 27 sampai selesai, sempat beberapa saat Daud melayani raja orang Filistin. Saya mau tanya, masih terjadi sampai hari ini? Masih terjadi. Kita katanya anak Tuhan Yesus, tapi waktu kita khawatir, yang kita layani adalah raja kerajaan kegelapan. Kita satu frekuensi sama dosa. Kita satu frekuensi sama kerajaan iblis. Cuman karena khawatir. Saya ketemu banyak suami, banyak istri. Khawatir pasangan mereka gak bisa berubah. Pak, suami saya gak akan berubah, gak akan berubah. Pak, istri saya gak akan berubah, khawatir. Tiba-tiba reuni SMA. Ketemu pacar SMA. Ternyata cucian lama belum kering. CLBK. Setelah reuni, janjian ngopi. Pastor, kita cuma ngopi. Suami saya tahu. Ini teman lama. Suami saya tahu. Ya, janjian pertama di tempat ngopi. Janjian kedua di kamar hotel. Udah banyak saya ketemu seperti ini di Jakarta. Cuman karena apa? Khawatir orang bawa diri mereka ke daerah musuh. Cuman karena khawatir. Elia saya rasa adalah satu-satunya orang yang lihat api turun dari langit. Hari ini kita lihat api keluarnya di kompor kan? Elia turun dari langit bakar ratusan nabi Baal. Dia pulang, dia tidur, besoknya dia bangun, dia diancam sama Isabel. Ingat ceritanya? Ancamannya Isabel, kamu akan mati seperti kamu bunuh itu nabi-nabi Baal. Kemarin lihat dahsyatnya Tuhan, ya, esok harinya khawatir. Dan waktu Elia khawatir, Elia ngomong gini, Tuhan saya mati aja. Pengen bawa dirinya ke kematian yang bukan haknya dan belum waktunya. Sampai hari ini masih terjadi? Masih. Cuman karena khawatir orang bawa diri mereka ke bunuh diri. Dan selalu doa sama Tuhan, Tuhan angkat saya aja. Pernah berdoa kayak gitu? Kok belaga lupa mukanya? Tuhan saya mati aja mendingan. Cuman karena khawatir. Saya mau katakan buat Bethany Nginden, jangan khawatir. Karena saudara dan saya berjalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Don't be afraid. Jangan takut. Takut itu dari iblis. Bukan dari Roh Kudus. Takut itu bukan dari Tuhan. Takut itu dari iblis. Makanya jangan terjerat sama ginian. Jangan khawatir. Saya kalau naik pesawat, orang Kristen suka bikin malu. Goyang dikit, kalung salib dipegang. Kenapa itu? Kayaknya bulan Desember deh, Desember kemarin. Saya naik pesawat, guncangan cukup kuat. Turbulence. Saudara tahu nggak, di dalam pesawat itu teriaknya udah aneh-aneh. Allahu Akbar. Ada yang teriak, darah Yesus. Nah ini dia nih. Kalau ada apa-apa, saya mau komsel sama dia. Saya tandain orangnya. Tiba-tiba paling belakang, teriaknya paling kencang saudara. Setan gitu, setan lo dipanggil. Sekali lagi saya mau katakan, jangan khawatir. Saudara dan saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Takut mesti dihadapi. Setuju? Takut dihadapi karena dia iblis. Takut mesti dihadapi. Bahaya yang mesti dihindari. Kalau udah jelas ada bahaya, ada ular kobra di depan saudara, jangan dideketin. Kamu lucu amat. Sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya itu. So, bahaya dihindarin, takut mesti dihadapin. Saya akan masuk di bagian terakhir dengan share buat saudara semua tentang map, peta. Bahasa sekarangnya Google Maps, Waze. Peta itu dibuat. Waktu kita lihat itu peta, gambar peta itu kerekam di kepala kita. Omongan kita jadi sesuai dengan peta. Jalan kita sesuai dengan peta.
Dan kita akan tiba di tempat yang sesuai dengan titiknya peta tersebut. Itu gunanya peta dibuat. Oke? Nah sekarang, di dunia saudara dan saya ada 3 peta. Kita mulai. Yang pertama namanya adalah peta politik. Apakah peta politik itu? Peta politik itu begini. Indonesia 30 tahun lalu berapa provinsi? Coba jawab. 27. Sekarang berapa? Coba jawab. Tadi ditanya 30 tahun lalu semua seragam loh, 27. Sekarang ditanya berapa? Ada yang 38, ada yang 35, ada yang mukanya emang berubah. Ada, kelihatan dari sini kelihatan. Indonesia hari ini 38 provinsinya. Kok bisa begitu? Karena situasi politik terjadi di bangsa Indonesia, makanya petanya berubah. Kita harus ikutin perubahan supaya nggak salah ngomong. Oke? Kalau kita nggak ikutin perubahan, doa kita salah nanti. Tuhan, pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tuhan, Nyong, udah ganti Nyong. Salah. Kita ke tour and travel. Saya mau booking 1 tiket pesawat domestik kemana? Timur-Timur. Salah. Itu udah penerbangan internasional. Salah. Nah, ini nggak terjadi di Indonesia aja. Masih ingat dulu ada Jerman Barat sama Jerman Timur? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik, tembok Berlin diruntuhin. Sekarang peta mereka berubah jadi 1 Jerman saja. Masih ingat ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik mereka pecah jadi beberapa negara. Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini semua yang disebut dengan peta politik. Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang, iblis punya kerajaan, pasti ada mapnya. Pasti ada petanya. Nah, saudara mesti tahu, orang percaya dari zaman Alkitab kita dicatat, suka melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Ya, sebagai contoh di Kisah Rasul 19, ditemukan ada orang kuat di kota Efesus namanya Dewi Artemis. Nah, ini namanya pemetaan rohani. Dan ini sampai sekarang. Oke, di Bandung katanya, saya nggak tahu di Surabaya, di Bandung ada orang kuat Dayang Sumbi namanya katanya. Nah, di Indonesia mungkin yang paling terkenal itu Nyi Roro Kidul ya, Yogyakarta. Semua tahu Nyi Roro Kidul? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya, hah? I am kidding. Nah gini yang saya mau cerita. Saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke gereja temennya mereka di Jogja. Ini temennya mereka gembala di sana. Bapak dan ibu gembala. Nah, dari kecil saya tiap ikut kebaktian di sana, setiap habis firman Tuhan, Pak Gembala, which is best friend-nya, bestinya mama papa, ini selalu doa syafaat. Dan tiap dia berdoa, Nyi Roro Kidul ditengking. Kamu keluar dalam nama Yesus, kamu sudah kalah dalam nama Yesus. Dari saya kecil ya. Nah, 2010 kemarin, papa saya dipanggil Tuhan. Datang dong si Om dari Jogja, sahabatnya. Datang ke Jakarta, ketemu saya. Jess, Om dengar kamu udah melayani ya? Iya Om, ayo dong sekali-sekali ke gerejanya Om. Boleh Om, kita atur. 2012, saya ke gerejanya si Om. Sampaikan firman Tuhan, selesai firman Tuhan, si Om masih sama, doa syafaat. Dan saudara masih tahu? Ternyata Nyi Roro Kidul masih ditengking sama si Om. Saya mulai nalar, kok nggak kalah-kalah? Dari kecil loh saya di sana. Kok tiap minggu ditengking kok nggak kalah-kalah? Kok nggak keluar-keluar dari Jogja? Saya menemukan jawabannya karena kita jarang pakai map yang ketiga. Siapa lagi yang punya peta? Kerajaan sorga punya peta. Apa petanya? Ini petanya. Namanya firman Tuhan. Ini petanya. Alat yang kalau kita izinkan, kita bisa mendeny ourselves. Kalau kita mengizinkan, dia bisa berkuasa atas pikiran kita. Nah kita jarang pakai.
Ternyata peta kerajaan sorga mengatakan gini, Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Semua dia sudah kalahkan. Pertanyaan sederhana saya, kalau dia sudah mengalahkan semua, kalau gitu orang kuat di Jogja, Nyi Roro Kidul apa Yesus Kristus? Coba jawab. Tinggal diganti ininya. Makanya iblis menyerang orang-orang yang gak bertobat. Orang-orang yang gak pernah mengganti pikiran mereka. Mengizinkan pikiran Kristus yang berkuasa. Diserang sama iblis. Saya masih ketemu orang-orang Kristen kayak gitu. Pak, rumah saya kayaknya belum bersih Pak. Kenapa pembantu gak balik? Bukan gitu Pak. Itu kayaknya di lantai 2 ada penunggunya Pak. Kalau kita terus mengatakan rumah kita ada penunggunya, terjadilah seperti imanmu. Tapi kalau kita mulai mengganti pikiran kita dan mulai mengatakan rumah saya, setiap sudut, setiap ruangan hanya dipenuhi oleh hadirat Tuhan saja. Terjadi juga seperti imanmu. It's all right here. Semua ada di kepala saudara dan saya. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga, nanti saudara bisa baca di Lukas 24, pesannya dia sama murid-muridnya. Ya, sampaikan berita ini ke segala bangsa tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Cuman 2 yang disuruh sama Yesus. Pengampunan dosa, remission of sins, dan pertobatan, repentance. Dan ingat, bertobat bukan nangis-nangis, bukan rajin ke gereja. Kita boleh rajin gereja, ininya gak pernah berubah, percuma. Kita akan hidup di old habits, kebiasaan-kebiasaan lama, kita akan hidupin terus. Karena gak pernah berubah. Cerita terakhir, sebelum kita masuk perjamuan. Tahun 2003, my goodness, sudah 20 tahun lalu itu. Saya nganterin teman saya ke pedalaman Kalimantan. Sampai di gereja, teman saya ini diundang khotbah saudara. Sampai di gereja yang ngundang teman saya agak-agak kaget. Karena foto presidennya B.J. Habibie. Saya dalam hati gini, ini kayaknya lupa ganti kayaknya mereka. Mereka terlalu sibuk soalnya. Nah teman saya khotbah sorenya, waktu mau doa berkat, Pak Gembala setempat sekalian doa syafaat. Waktu dia doa syafaat, Tuhan kami memberkati presiden kami Bapak B.J. Habibie. Saya dalam hati ini gak tahu benar. Selesai kebaktian, makan. Teman saya memberanikan diri untuk menyampaikan ke Pak Gembala, Pak maaf kita mesti menyampaikan sesuatu. Oh boleh gak apa-apa, sampaikan aja. Maaf ya Pak, presiden kita udah ganti Pak. Saya timpalin, udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati. Saya mau tanya sama saudara. Itu orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka semua warga negara Indonesia. Darah mereka Indonesia, tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Hari ini kita semua warga negara kerajaan sorga, kita ditebus pakai darah yang sama, tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Kita angkat yang lain di kepala kita. Kita angkat khawatir, kepahitan, balas dendam, ya kekecewaan dan lain sebagainya, itu jadi nomor 1. Yesus cuman ban serep. Saya cuman mau katakan buat saudara, ganti peta kita di kepala kita. Ganti map kita, disetting ulang. Angkat Yesus jadi orang kuat kita satu-satunya. Saya percaya omongan kita akan berubah, jalan kita akan berubah, dan kita akan tiba di tempat sesuai dengan titik-titiknya kerajaan sorga. Amin saudara. Saya cuma mau katakan buat saudara, izinkan Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Izinkan dia merubah kita. Izinkan waktu kita. Izinkan semua sisa waktu yang kita punya. Pakai untuk bertobat. Untuk merubah cara kita berpikir. Saya percaya saudara akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara semua. Saya minta dengan hormat yang bertugas melayani perjamuan,
Saya undang rekan-rekan yang melayani perjamuan suci. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kasih yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran yang menghidupkan dan membangkitkan roh-Mu di dalam kami, menuntut, membimbing, dan membawa kami makin dekat dan melekat dengan Engkau, Yesus Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah persekutuan kami dengan Engkau lewat pembacaan, pendengaran akan firman-Mu menjadi bahagian yang terus menyertai, mewarnai kehidupan kami. Sehingga apa yang telah kami dengar lewat kebenaran-Mu menjadi bahagian hidup yang nyata, menyertai, mewarnai hidup kami. Dan Engkau membawa kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam persekutuan dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu, supaya oleh dan karenanya mengingat kami akan hal ini, sehingga persekutuan kami dengan Engkau lewat kebenaran firman dan roh-Mu terus menjadi bahagian dalam hidup kami. Curahkan berkat-Mu atas kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun kami yang dilayani. Dalam nama Yesus. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, Rapapatakayalah namaku, Rapapatakayalah. Oh, Ramasika Rapapatakayalah namaku, Namaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat roti. Kipama mata kayalah namaku Bapa sikama. Oh ramas ini angku nama kayalah nama. Oh realama sikama nama. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sama-sama kita angkat cawan. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, sama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Dan mari kita angkat penyembahan sebagai tanda pengucapan syukur. Oh, Ipapa pada kaya rana pada Kipapa pada kaya so Kipapa pada Kapa pada lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih
setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan setiap kami. Hidup kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba firman-Mu yang sudah menjadi berkat untuk setiap kami. Bapak Pendeta Jesse Lantang, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengurapan daripada Engkau. Tuhan pakai pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, semakin hari boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk menabur. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya kau jadikan semua rencana. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya kau jadikan semua rencana. Oh, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya kau jadikan semua rencanamu. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya kau jadikan semua rencanamu. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya kau jadikan semua rencana. Oh, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu, ku percaya kau jadikan semua rencanamu. Katakan ku percaya, ku percaya
nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.